Oke, jadi pertama kali ketika Bapak Ibu mau jualin produk-produk ADC tentu pasti harus login dulu ya ke academydigitalclub.co.id garis miring account. Lalu di sini masukkan username sama passwordnya ya. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal masuk ke menu affiliate ya. Oh ya, by the way, untuk ngiklanin produk basicnya Bapak Ibu harus sudah tahu dulu, dibuka dulu di menu course kita ya. Kalau belum tahu basic cara beriklan itu akan sulit sekali ya. Jadi nanti Bapak Ibu buka dulu di course kita bagaimana cara iklan produk digital ya. Jadi di sini saya ngasih tahu untuk produk fisiknya sekarang. Nah, lalu masuk ke menu affiliate, lalu masuk ke menu produk ADC ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya produk ADC. Saat ini saya baru masukin cat dress ya. Sebenarnya Hewanik itu punya banyak produk Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat aja penjualannya. Sebenarnya kita ada penjualan paling laris tuh di TikTok ya, di TikTok Shop. Nah, ini tantangan baru buat saya nih, apakah bisa terjual juga lewat Meta Ads? Kenapa? Karena saya sudah ngeliat juga di sini ya. Saya sudah sebelumnya saya riset di Meta Ads juga, Bapak Ibu ya, di Ads Library ya namanya. Nah, di Facebook Ads Library ini adalah tempat kita meriset suatu produk yang sebelum kita jualan di Meta Ads, apakah sudah ada yang jual atau sudah ada kompetitornya yang jual atau belum ya. Nah, ini kita pilih aja yang all ads. Di sini kalau Bapak Ibu lihat nih ya, kayak snack kucing nih, kemarin saya riset. Nah, ini ada kompetitor yang dia jualannya sama persis, cuman di branding lagi sama dia dan harganya lebih mahal ya. Nah, ini yang sama kayak kita nih. Waktu itu ada yang mana ya? Dia jual produk. Nah, kayak gini juga dijual. Ada waktu itu di branding sama dia orang Tangerang Selatan juga orang BSD ya. Nah, ini juga ini cat grass juga ya. Jadi ternyata udah banyak yang jual cat grass ya. Ada beberapa. Nah, artinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menemukan kompetitor, artinya ada peluang di sini ya. Ketika Bapak Ibu menemukan kompetitor, berarti ada peluang untuk produk ini kemungkinan laku juga di Meta Ads ya. Nah, ini udah banyak juga ya snack-snack kucing dan seterusnya gitu ya. Nah, saat ini produk hewanik itu saya taruh baru yang cat grass ya. Produk hewanik tuh ada banyak Bapak Ibu ya. Ada beberapa produk nih kalau saya kasih lihat ada di mana ya? Di Shopee saya deh. Bentar. Nah, di sini. Cuma penjualan di Shopee masih agak melempem ya. Jadi saya fokusnya masih di TikTok soalnya. Nah, ini di Shopee Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini adalah produk-produk yang nantinya bisa Bapak Ibu jual ini. Saat ini kita masih ngasih yang cat grass ya. Kita masih ngasih yang ini. Nanti akan saya bantu upload lagi produk-produk kita yang ini juga. Ini juga laris banget ya. Kemarin GMV kita tembus sampai 3 juta lebih untuk produk di TikTok ya, jualan omset di TikTok. Pasarnya lumayan luas banget untuk snack-snack kucing kayak gini. Nah, ini juga penjualannya lumayan laris nih, yang suplemen fish oil. Nanti akan saya upload semua di sini ya. Nah, saat ini kita akan fokus dulu untuk yang cat grass-nya. Oke, nah sebelum kita jualan produk fisik, kita Bapak Ibu nanti sistemnya adalah dropship ya. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan ya, dropship itu adalah nanti Bapak Ibu yang ngirim saya, yang ngirim si suppliernya, yaitu saya dari Tangerang Selatan. Nanti Bapak Ibu tinggal bilang aja, Mas, ini ada orderan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu harus punya resi otomatisnya, ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini saya akan ajarkan dulu untuk benar-benar dari step by stepnya. Semoga waktunya cukup ya, 1 jam lebih dikit lah mungkin ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk ke nanti daftar ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bisa daftar di sini namanya Komship ya. Nah, namanya Komship.
Komsip ini gratis ya. Jadi Komsip ini adalah platform di mana kita kalau mau jualan produk fisik ya, kita harus nginput resinya dulu ke sini ya, kayak gini. Nanti di sini kirim barangnya kalau misalnya tiba-tiba ada customer Bapak Ibu yang minta sistemnya COD ya. Nah, Bapak Ibu bisa inputin di sini. Terus kalau nggak COD gimana, Mas? Ya kalau nggak COD ya nggak usah diinput di sini juga nggak apa-apa. Tapi di sini fokusnya kalau dia mau COD. Cuma memang kebanyakan kan member atau si calon customer itu rata-rata maunya COD ya. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau harus punya yang namanya si Comship ini ya. Nah, caranya yang pertama Bapak Ibu bisa langsung klik aja masuk ya. Ini kita coba, wes bentar-bentar. Comship, Comship. Nah, ini klik daftar gratis, sorry ya. Tadi dia ternyata kehubung ke commerce saya, ke kartu ini, commerce. Jadi dia ada beberapa layanan ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa daftar aja di Comship ya. Iya betul itu produk dari commerce. Saya bingung makanya. Kok jadi ada produk ini lagi? Jadi saya punya Comcard buat layanan itu ya iklan. Tapi di sini kita pakai Comshipnya nih ya. Ini kalau nanti di sini Comshipnya nggak bisa, nanti saya ada satu lagi. Oh itu nyambung ya, oke siap. Saya nggak ngerti sih kalau nyambungnya. Biasanya nanti ada satu lagi pakai mengantar ya. Kalau kalau di sini saya nggak kurang bisa atau kurang ngerti ya. Kamu telah terdaftar di layanan Commerce Comship, silakan masuk. Oke, kita coba dulu ya. Nah ini takutnya Bapak Ibu bingung nih. Ini coba coba kita pakai yang lain aja ya. Nah, untuk pertama kali kalau misalnya mau sistemnya COD, ini saya juga ada satu lagi yaitu mengantar namanya ya. Nah, mengantar juga sama kayak si Komsit itu. Nah, ini kita pakai mengantar aja deh, biar nggak bingung. Soalnya itu dia nyambung ke Comcard saya. Nah, ini pakai mengantar namanya, mengantar.com. Nah, ini kita langsung klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik daftar gratis ya, daftar gratis. Lalu masukin nama Bapak Ibu sendiri, terus nomor teleponnya. Ini kayaknya saya udah terdaftar jadi nggak kedetek. Nah, terus email, terus kata sandi dan seterusnya ya. Ini ngasal aja nggak apa-apa. Ini langsung klik saya setuju. Kalau punya referral, klik aja. Tapi kalau nggak punya nggak usah. Langsung klik daftar. Nah, email sudah terdaftar ya. Kita pakai coba email lain sebentar. Oke, dah. Di sini kita daftar gratis ya. Kita pakai mengantar aja. Namanya misalnya, ya, terus nomor teleponnya. Nah, terus kita klik aja daftar ya. Nah, ini kita verifikasi pakai email ya. Terus kita klik ya benar. Nah, ini nanti tinggal, nah di sini ya, masukkan kodenya. Oke, kita tinggal login sekarang.
Nah, di sini apa yang teman-teman harus lakukan? Nanti teman-teman bisa cek dulu di pengaturan ya, di pengaturan akun ya. Nah, ini teman-teman bisa cek dulu terus nomor handphone dan sebagainya. Ini sih nggak usah ya. Ini tinggal alamat saya. Nah, ini nanti teman-teman masukin aja alamat saya, alamat penjemputan ya. Nanti teman-teman tinggal diklik tambah aja. Misalnya nama tokonya. Ini karena teman-teman di sini dropship ya. Dropshipnya produk saya nih ya. Berarti teman-teman ketik aja di sini namanya Hewanik gitu ya. Terus nama penanggung jawabnya. Teman-teman bisa masukin aja nomor telepon saya ya. Nah, di sini. Tapi nanti jangan pakai ini ya, apa? Jangan pakai ambil langsung ke sini ya, karena takutnya dadakan kita nggak siap ya. Jadi nanti sistemnya ini aja, drop off ya. Jadi ini nanti teman-teman nggak usah pakai sebenarnya. Nah, ini masukin nama kotanya atau kecamatannya. Kita di Pondok Aren ya. Nanti saya kasih tahu ya alamat lengkapnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman sistemnya adalah eh, untuk secara garis besarnya, ketika nanti ada yang order ya, ketika nanti ada yang order, nanti teman-teman bisa klik di sini nih, klik buat pesanan ya. Mas, saya mau COD misalnya, ke chat ke kalian ya. Saya mau COD dari Bogor misalnya. Nah, ini kalian langsung suruh dia isi nama, alamat lengkap dan seterusnya ya. Nama, alamat lengkap sama ininya, nomor telepon. Nah, alamat lengkapnya pastikan harus sudah ada. Biasanya suka ada orang ngasal tuh ya, mau COD tapi dia ngisinya alamatnya nggak lengkap. Dia cuma ngisi Jalan Mawar terus apa gitu udah. Tapi dia nggak ngisi nomor rumah, dia nggak ngisi RT RW. Nah itu biasanya dipastikan kemungkinan orang iseng COD-nya akan gagal. Biasanya seperti itu. Nah ini teman-teman kalau mau COD langsung klik aja. Kalau misalnya dia sudah ngisi alamat lengkap dan sebagainya, klik buat pesanan. Nah ini ada teman saya yang dia itu pakai sistem kayak gini dan COD-nya 90% berhasil. Kenapa bisa 90% berhasil? Ketika orang mau COD, dia udah bilang COD dan seterusnya. Itu diteleponin. CS-nya disuruh nelpon buat memastikan alamatnya benar. Kalau misalnya ditelepon nggak diangkat, terus langsung ditolak dan sebagainya, nah itu ditolak aja. Nggak usah diterima. Nah, caranya dia kayak gitu sistemnya. Jadi untuk COD triknya, biar paketnya nggak ditolak ketika nanti nyampe, itu harus seperti itu, ditelepon. Nah, di sini teman-teman klik buat pesanan ya. Biasanya kita pakainya JNT, teman-teman. Nanti teman-teman pilih aja yang JNT. Lalu di sini pilih penjemputan terjadwalnya, diklik dulu ya. Nah, di sini jangan pakai yang ini ya. Nanti saya bingung malah. Tahu-tahu ada yang datang tapi barangnya belum siap. Jadi pakai yang drop sendiri ke outlet ya. Pakai yang tulisan drop sendiri ke outlet. Terus di sini tambah alamat ya. Nah, ini diklik aja ya. Yang tadi teman-teman sudah bikin. Lalu setelah itu tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman klik aja membuat orderan secara manual. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik nama pelanggannya ya. Nama pelanggannya misalnya Budi namanya. Terus nomor teleponnya si Budi. Nomor teleponnya Budi ini 0822 sekian. Nah, terus dia alamatnya di Jalan Mawar. Diketik sendiri ya. Nomor 20 RT 05 terus patokannya misalnya. Jadi tanya sedetail mungkin patokannya apa dan sebagainya. Rumah Pak RT misalnya. Terus di sini, ini teman-teman bisa ketik aja, misalnya tampilkan detail tujuan, terus juga tampilkan
kelurahan juga kalau ada ya. Nah, misal detail tujuannya ke Bogor Barat misalnya. Nah, terus juga pastikan ininya kecamatannya apa ya. Nah, terus di sini pilihnya yang COD ya. Nilai COD. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nilai COD adalah jumlah yang customer harus bayar. Ini biasanya sudah termasuk dengan ongkos kirim dan biaya COD-nya ya. Jadi harus teman-teman di sini diisi misalnya nilai COD-nya sudah termasuk ongkos kirimnya itu berapa ya. Misalnya gini, harga barangnya itu harga barangnya 50.000, ongkos kirimnya 10.000, berarti dia harus bayar 60.000 ya. Nah ini teman-teman tinggal ketik aja di sini 60.000 ya. Nah tahu dari mana Mas ongkos kirimnya 60.000? Nanti tinggal cek aja sendiri di sini ya, cek aja di JNT ya. Nah cek ongkir JNT. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi juga ada kalau nggak salah aplikasi Raja Ongkir. Nanti teman-teman bisa cek di sana ya. Nanti di aplikasi Raja Ongkir diketik aja alamat kirimnya dari Jakarta atau dari Tangerang. Setelah itu teman-teman bisa langsung ketik. Nah ini cek ongkir. Nanti di sini ketik aja misalnya Jakarta. Terus ke kecamatannya kalau bisa ya. Kecamatannya misalnya ke Pondok Gede. Ini klik aja cek tarif. Nanti dia akan muncul beberapa tarif nih. Nah, nanti teman-teman bisa dipilih aja, dicek kira-kira ongkirnya si JNT itu berapa. Biasanya sih saya dari handphone ya, dari aplikasi di handphone namanya Mengantar. Nanti teman-teman bisa buka aja. Nah, ini tarif JNT Express 9.000 ya. Sudah ada di sini. Kalau mau lihat tarif yang lain juga bisa dicek di situ ya. Kalau menggunakan LPSKL sudah ada estimasi ongkir otomatis sebelum calon bayar melakukan pembayaran ya Mas. Nah ini saya belum tahu nih kalau di Skalev kayaknya ada fitur itu. Ya tapi fitur itu bisa digunakan kalau teman-teman pakainya form ya. Biasanya gitu. Tapi kalau teman-teman pakainya nanti saya yang ngajarin pakai WA itu teman-teman harus ngecekin sendiri manual ya. Nah, oke. Nanti teman-teman cek aja 50.000 bersama 50.000 plus ongkirnya 10.000 misalnya berarti dia harus bayar 60.000 ya seperti itu. Berat barangnya ini kiloan biasanya ya 1 kilo ya. Nanti tanya ke saya aja untuk masalah Mas ada yang mau beli 10 nih Mas gitu. Kalau yang beli masih 5 masih 4 atau di bawah 5 itu ya masih 1 kilo ya. Tapi kalau yang beli 10 atau berapa misalnya ya udah itu nanti bisa ini aja apa tanya ke saya aja diskusi. Terus jumlah kuantitinya, kuantiti barangnya ada berapa? Misalnya ada satu doang. Nama barangnya misalnya cat grass. Terus instruksi pengiriman misalnya ini sih nggak penting ya. Ini nggak penting, nggak usah di ini juga nggak apa-apa, nggak dibaca juga sama dia. Ini tinggal kita langsung klik simpan dan lanjutkan. Nah, nanti teman-teman akan dapat resi nih. Kalau nggak salah di sini nanti teman-teman dapat resi ya. Nah, ini kita klik coba konfirmasi. Oke. Nah, di sini sudah tinggal teman-teman klik print label pengiriman. Ini bebas mau print yang mana? Oh, sorry. Jangan nggak bebas ya. Ini soalnya saya menyesuaikan juga dengan printer saya. Ini pakai yang ini aja. Bentar. Printer saya tuh 8x6. Thermal coba. Nah, sebentar ya dia lagi buat pesanan tuh. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik print. Kita coba ini lihat. Oh, 8x10 coba. Coba kita klik print lagi.
Nah, ini teman-teman pilih yang ini aja. 10 kali 10 coba. Kita tunggu dulu ya. Itu kekecilan kayaknya sih tadi. Nah, ini kita coba print. Oke. Nah, nah ini ya betul resinya. Jadi teman-teman resi inilah yang nanti teman-teman kasih ke saya ya. Resi ini kasih ke saya. Mas, ini ada yang COD nih, Mas. Ini resi otomatisnya ya gitu. Nah, untuk sistem COD, teman-teman ya. Untuk sistem COD, ketika ada yang order, nanti teman-teman harus membayar untuk harga barangnya dulu ya. Harga barangnya berapa Mas modalnya? Nanti misalnya harga modalnya 20.000, ya udah teman-teman bayar modal barangnya dulu aja 20.000. Nggak termasuk ongkir ya, jadi cuman bayar modal barangnya doang. Itu kalau khusus COD. Nanti ketika teman-teman udah bayar modal barangnya, nah 20.000 kan. Terus teman-teman tadi jualnya 50.000 plus ongkirnya 10.000 kan. Jadi teman-teman nyuruh si customer bayar 60.000. Berarti masih ada profit sekitar 30.000 ya. Betul ya, masih ada profit sekitar 30.000. Nah, nanti di sini kalau si customernya bayar ya, kalau barangnya udah terkirim, bentar. Lalu customernya bayar, nanti di sini teman-teman ya, nanti di sini nih di mengantarnya, nanti tiba-tiba teman-teman ada dapat saldo di sini. Nanti dapat saldo 60.000. Ya, nanti dapat saldo kurang lebihnya kalau nggak salah 50. Jadi dia udah dipotong ongkir dari si itunya. Nah, lalu nanti saldonya ini tinggal teman-teman cairkan ya. Kurang lebihnya seperti itu untuk cara kerjanya kalau mau sistem COD ya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal klik cairkan dananya gitu. Oke, nah sampai sini clear ya untuk masalah pengiriman. Ya, sampai sini jelas teman-teman untuk masalah pengiriman. Lalu kalau misalnya nggak COD dia Mas, kalau misalnya dia, oh ya, kalau misal dia nggak COD, teman-teman berarti ya dia transfer dulu ke kalian ya. Misalnya bayarnya berapa? Bayarnya 60.000 kan? Berarti kalian tinggal bayar ke saya 20.000 harga modal plus 10.000-nya ongkos kirimnya. Berarti bayar ke saya 30.000 gitu ya. Nah, lah ini nggak pakai printer, Mbak Imas nggak pakai printer. Jadi tinggal itu aja tadi tinggal cetak. Nanti kan dia dalam bentuk PDF. Nanti kan dia dalam bentuk PDF. Nah, PDF-nya ini yang dikasih ke saya gitu ya. PDF-nya yang dikasih ke saya. Kalau pembeli nggak jadi sih gimana? Nah, ini dia. Kalau pembeli nggak jadi, barangnya masuk balik lagi ke gudang saya. Barangnya balik lagi ke gudang saya. Dan nanti duit yang kakak sudah transfer ke saya 20.000 itu sudah jadi barang. Nanti tinggal klaim ke saya aja misalnya, Mas itu barang saya Mas yang 20.000 itu boleh dikirim ke rumah saya gak? Nah kayak gitu ya, itu bisa kayak gitu sistemnya. Jadi intinya teman-teman resiko COD adalah barangnya dikembalikan, itu aja sih ya. Nah terus kalau misalnya nih, ada satu lagi kondisi di mana si customer dia mintanya beli di marketplace. Mas, saya mau beli di marketplace ya dong. Nah, kalau teman-teman belum punya marketplace-nya, ya baik kecuali ya teman-teman mungkin udah ada marketplace yang penjualannya udah ribuan dan sebagainya atau masih udah ratusan gitu ya. Kalau teman-teman belum punya marketplace-nya, suruh dia check out langsung ke marketplace kita ya. Nanti mau di Shopee atau di TikTok Shop gitu ya, itu terserah. Intinya dia suruh nih Kak check out aja di sini gitu ya. Nanti ketika dia sudah check out, kasih tahu tanya lagi ke dia, Kak sudah di check out belum? Nah, baru deh kasih tahu ke saya, Mas ini tadi customer saya check out atas nama ini Mas. Dia udah bayar. Kalau dia sistemnya bukan COD ya, dia bayar, berarti nanti langsung saya kirim itunya, apa? Langsung saya transfer komisinya. Tapi kalau dia sistemnya COD, itu nunggu barangnya sampai dulu ya, takutnya ditolak sama dia ya. Jadi nunggu barangnya sampai dulu, kalau statusnya sudah selesai dan sudah diterima sama dia, baru saya kasih komisinya ke teman-teman gitu ya. Itu kalau
dia checkoutnya numpang di marketplace saya, ya. Karena banyak juga beberapa yang customer nanya udah ada marketplace-nya belum gitu. Iya betul. Jadi rugi di barang sih Kak. Ruginya di barang. PDF versi dikirim nomor WA yang mana Kak? Itu kan itu perlu cepat. Nah, PDF versi itu bisa dikirim ke nomor saya yang itu aja, yang WhatsApp aja, yang 0822 itu. Nah, itu kirim ke saya aja. Resi itu dia biasanya 1 kali 24 jam sih. Kita pengiriman maksimal jam 3 sore. Lewat dari jam 3 sore akan dikirim besoknya, gitu. Kita pengiriman maksimal jam 3 sore, lewat jam 3 dikirim besoknya. Soalnya barengan sama marketplace. Nah, itu dia kurang lebihnya untuk eh, cara kalau teman-teman ada yang COD ya. Tapi kalau nggak COD ya nggak pakai ini ya. Kalau nggak COD dia nggak, teman-teman pakai manual aja, nggak usah nginput-nginput kayak gini, bebas. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Ini diantar atau dijemput. Nah, ini diantar ke, kita drop off ya, bukan dijemput. Bukan dijemput. Jadi kurir di daerah sini itu masih jarang untuk ngejemput paket. Untuk ngisinya, oh enggak, ini kan drop off Kak, bukan itu. Jadi nggak usah ada, nggak ada ngisi jamnya. Nih, nanti diklik buat pesanan, lalu pilih yang JNT. Nah, ini penjemputan terjadwalnya ini diedit ya, diedit, diganti jadi drop off ke outlet ya. Jadi jangan penjemputan. Nanti kan ada waktunya kalau penjemputan. Nah, ini diganti jadi drop off ke outlet sendiri ya. Paham ya? Nah, setelah itu baru dipakai alamatnya yang tadi, lalu simpan dan lanjutkan. Lalu setelah itu pilih buat orderan manual, udah isi data dan seterusnya. Nilai COD-nya tadi ya udah beserta ongkir dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi jangan pakai yang ini, kan soalnya dia defaultnya adalah penjemputan terjadwal. Jadi pakai yang ini aja. Drop off ke outlet, drop ke outlet. Gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan untuk terkait sebelum teman-teman iklan, ya. Untuk teman-teman yang main khususnya kategori yang pet care ini atau pet shop ini, nah teman-teman yang pertama harus bikin dulu Instagramnya, Instagram sama Facebooknya, Facebook fanspage-nya, ya. Nah ini teman-teman contohnya kayak gini. Nah ini contohnya kayak gini. Ya. Facebook Fanspage udah tahu ya cara bikinnya ya. Facebook Fanspage sama dihubungkan ke Instagram harusnya sudah paham ya. Tweet juga kalau bisa bikin bikin aja ya. Nah, cuman kan teman-teman nggak ngerti nih ya ngisi ngisi produknya pakai apa ya. Nah, saran saya teman-teman ngisi-ngisi kontennya, sorry ya. Kontennya nanti bisa diisi aja, ambil di TikTok saya. Ambil aja nggak apa-apa. Di TikTok saya ini saya bebaskan ya. Misalnya ini. TikTok Hewanik Cheat namanya ya. TikTok.com garis miring Hewanik ID. Nah ini boleh ngambil dari sini nggak apa-apa konten-kontennya. Nah ini teman-teman kontennya bisa ambil aja dari sini bebas ya. Nah ini nanti di copy lalu dibuat ngisi konten-kontennya ya. Lalu teman-teman tinggal ketik aja download video TikTok. Jadi dia nggak ada watermarknya nanti. Nah ini pakai ini. Nah terus tinggal tempel. Udah tinggal di download. Nah ini tinggal klik tanpa tanda air, di close, nanti dia otomatis terdownload dan teman-teman tinggal upload di Instagram eh, dan Facebook fanspage-nya ya. Nah, kalau mau bener-bener kelihatan profesional dan rapih ya, teman-teman bisa pakai juga Canva. Nah, di Canva ini misalnya teman-teman bukan cuman pengen nampilin video doang, tapi pengen nampilin gambar,
Nah, di Canva ini juga ada namanya misalnya Instagram Feed. Nah, Instagram Feed, lalu ketik aja di sini pet care. Nah, nanti tinggal di enter aja, nanti dia akan muncul beberapa ini rekomendasi untuk template pet care seperti apa. Nah, kayak gini ya. Misalnya kita ketik klik yang ini. Nah, kita langsung klik custom this template. Nah, di sini teman-teman bisa cari lagi dengan nih klik aja menu desain, lalu cari lagi di sini pet care tips misalnya. Nah, tuh banyak ya. Nah, ini tinggal ini kan bahasa Inggris nih. Nah, ini bisa diganti juga jadi bahasa Indonesia, tinggal scroll ke bawah lalu translate. Ini diganti aja jadi select language Indonesia. Tapi ini pakai Canva Pro ya. Kalau nggak pakai Canva Pro nggak bisa. Beli aja di Shopee 10.000 harganya. Nah, ini tinggal kita langsung translate. Udah, dia otomatis jadi bahasa Indonesia ya. Nah, baru deh setelah itu teman-teman tinggal di download aja. Nih di download nanti PNG-nya, lalu tinggal klik download. Udah, ini bisa diposting di Instagram feed dan juga diposting di Facebook fanspage-nya ya. Nah, jadi penuhin dulu tuh Instagram sama fanspage-nya maksimal 30 dulu minimal ya. Jadi biar orang lihat kelihatan profesional ya. Nah, terus juga teman-teman bikin bionya ya, bionya terkait dengan pet seperti apa ya. Jadi bikin aja di ChatGPT ya. Seperti cara yang udah saya ajarin Pak di pertama tuh di apa? Di produk digital ya. Jadi misalnya gini, saya mempunyai produk pet care. Tolong bantu saya buatkan bio Instagram yang menarik. Nah, misalnya kayak gini. Udah nanti dia akan buatin beberapa bio Instagram yang menarik ya. Oh ya, nih misalnya nama nama brand saya Hewanik. Ini kalau teman-teman belum punya nama brandnya, teman-teman juga cari aja di sini. Nama brand pet care yang cocok itu apa. Jadi nggak harus pakai nama Hewanik ya. Teman-teman pakai nama lain aja, misalnya Sasa Pet Care atau apa itu bebas ya. Tolong langsung buatkan bionya. Nah, tuh ya udah dibuatin tuh sama dia. Udah tinggal nih, tinggal di copy, tinggal langsung teman-teman taruh di bionya ya. Termasuk logo, ide, nama brand dan sebagainya itu teman-teman tinggal taruh aja di situ ya. Pakai ChatGPT. Nah, setelah itu kan sudah jadi tuh ya, sudah jadi semua untuk kontennya dan seterusnya nih ya, sudah lengkap lah, sudah diupload. Nah, ketika teman-teman sudah ngupload, udah di sini tinggal teman-teman iklanin ya. Cara iklaninnya, teman-teman masuk dulu ke bisnis manajernya. Nah, di sini ya, bisnis manajer yang khusus produk pet care-nya. Nah, jangan lupa tadi dihubungkan Instagramnya ya. Jadi Instagram sama fanspage-nya dihubungkan. Sebentar, saya ambil HP dulu buat kode.
Nama brand, baiknya pakai nama khusus pet care yang ada hubungannya dengan pet care, ya pet shop dan seterusnya, yang dengan dunia hewan. Nggak harus kucing ya, dengan dunia hewan. Nah itu dia Cavitivity-nya, iya betul ya. Ambil di saya aja tadi. Oke, nah di sini teman-teman yang pertama harus teman-teman cek adalah pack-nya, halamannya. Pastikan sudah ada di sini ya, halamannya. Nah ini ya, pastikan sudah ada nama halamannya, sudah muncul di Business Manager-nya. Lalu add account ya. Nah di sini teman-teman juga pastikan akun iklannya sudah ada. Ini saya pakai akun iklan whitelist ya. Nah terus juga di sini data source. Data source ini adalah pixel. Nah, pixelnya pastikan teman-teman juga sudah bikin ya. Mas bikin pixel gimana? Udah ada panduannya di itu ya, di Your Cost cara beriklan produk digital ADC. Ya, ini teman-teman tinggal tambahin aja pakai pixel sendiri ya. Nanti tinggal di add pixel, tambahin namanya pixel hewan atau pixel pet care dan sebagainya, terserah teman-teman namanya. Lalu people ditambahin aja assign people, connect asset ya. Nanti aset akun iklannya dikonekin dulu ke sini. Biar dia bisa ngiklan ya. Sebentar. Mas akun iklannya boleh dicampur, boleh, boleh ya. Akun iklan itu nggak ada masalah dengan apapun itu, boleh Pak, boleh dibikin buat iklan lain. Yang bermasalah adalah pixelnya, ya. Jadi pixelnya harus dibedain, pixelnya harus dibedain. Kalau nggak dibedain nggak bisa deh. Nah, setelah ini semua sudah teman-teman pasang ya, pixel sudah, akun iklan sudah punya, pack juga udah punya. Ini kita sekarang coba tes beriklan ya. Nah, caranya teman-teman masuk dulu ke website web kita yang ADC ini ya. Nah, setelah itu teman-teman klik aja di sini produk ADC, lalu cari yang produk fisik ini ya, Catgrass. Lalu setelah itu teman-teman cek di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya keuntungan kalian berapa. Jadi yang pertama teman-teman bisa lihat dulu di sini harga jual ke konsumen ya. Harga jual ke konsumen 25 gram. Jadi kita ada paket yang botol-botolan gitu. Tapi biasanya rata-rata mereka beli yang ini nih, yang eh ini apa? Yang 200 gram ya. Nah, ini nanti harga jualnya misalnya nih, teman-teman ngejual yang 200 gram nih. Nah, yang 200 gram itu untungnya gede ya. Jadi teman-teman harga dropshipnya nih 58.000 dari saya ya. Harga dropshipnya 58.000 dari saya. Nanti teman-teman jual harganya 90.000. Berarti untung berapa tuh? Berarti untung 58 ya. Sebentar. 90.700 diambil 58. Berarti ada untung 32.700. Nah, kalau 32.700 nanti orang akan beli misalnya 10 sehari 10.
Dikali 10 ya lumayan ya. Ada 327.000. Nah, faktanya teman-teman ya, faktanya nanti ketika teman-teman punya produk-produk lain, produk-produk turunan dan seterusnya, dia akan beli kadang gini. Kadang yang udah ada ya contoh kasusnya. Kadang dia beli buat kucingnya ada 5. Kucingnya ada 5, itu dia beli dipisah-pisah. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Jadi 200 gramnya itu dia beli 5. Atau yang 50 gramnya dia beli 5 gitu ya. Kadang suka seperti itu kalau saya lihat ya. Dan bahkan kadang dia suka patungan sama temennya nih. Temennya temennya punya kucing juga gitu. Jadi dia minta tolong beli yang 25 gram itu 10. Soalnya ada yang kayak gitu ya. Jadi dipisahin botolnya. Dia akan beli bukan cuma satu. Dia beli banyak. Nah, untuk kalau dia beli banyak, teman-teman tinggal mainin di itu aja, mainin di bundling aja. Misalnya, Kak kalau beli 3, ini kakak nanti dapat ini nih diskon tambahan 20.000 misalnya gitu. Atau kalau kakak beli 5, dapat gratis satu, jadinya kakak dapat 6. Tapi teman-teman hitung dulu ya keuntungan. Oh kalau dia beli 6 terus dia saya kasih gratis satu, saya masih ada untung nggak? Oh ada untung segini nih gitu ya. Jadi itu dimainin dengan paket bundling seperti itu. Info pembeli nanti kita simpan nomornya, betul ya. Simpan nomornya dan kalau bisa dimasukkan ke dalam grup komunitas aja, komunitas pet care misalnya. Nanti teman-teman bisa sharing info terkait pet dan seterusnya ya. Nanti di sana itu dia akan inget teman-teman terus ya. Kalaupun teman-teman nggak masukin ke grup ya, itu nggak masalah juga sebenarnya. Yang penting teman-teman punya database dia. Setiap seminggu atau 2 minggu sekali kalian broadcast. Halo Kak, kita ada produk baru nih atau enggak ini gimana Kak? Cat grass-nya udah habis atau belum gitu. Yuk di restock lagi mumpung masih ada lagi ada promo nih gitu. Contohnya seperti itu ya. Mainkan di situ. Nah, lalu kita juga teman-teman setelah lihat ini semua, ini ada marketing kitnya ya. Nah, di marketing kit ini yang bisa teman-teman ambil buat iklan ya. Nah, ini teman-teman ambil yang pertama template Skalevnya. Template Skalev ini tinggal di download. Lalu yang kedua sudah ada juga untuk konten iklan ya. Nah, iklannya nanti saya ajarin dua ya. Yang pertama pakai Skalev, yang kedua bisa langsung hard selling seperti ini terus langsung diarahin ke WhatsApp ya. Itu juga bisa. Nah, ini tinggal di-download aja yang ada hubungan dengan Catgrass ya. Ini teman-teman download aja. Kontennya pakai 3 aja sih. Kecuali nanti ada udah mulai winning dan sebagainya, teman-teman bisa tambahin konten baru lagi. Nah, setelah itu baru copywritingnya nih. Ya, teman-teman ambil juga copywritingnya. Ini udah lengkap sih, nanti tinggal diiklanin aja ini. Oke, nah setelah ini kita masuk contoh kasus pakai Skalev ya. Contoh kasus pakai Skalev gimana? Contoh kasus pakai Skalev, tadi setelah teman-teman download ya, teman-teman masuk ke Skalev. Ke Skalevnya di login dulu ya. Setelah itu klik login. Dan sekali lagi ini pastikan teman-teman sudah ngerti cara settingnya dulu ya. Lalu setting analitik pastikan pixelnya pixelnya di sini masukin dulu ya. Nah, ini misalnya saya masukin pixel hewani. Nah, terus pixel ID-nya ini saya masukin pixel ID-nya ini. Nah, ini pixel hewani. Nah, ini pixel ID ya. Ini saya copy ke sini, paste. Lalu untuk kode testing dulu ya. Kode testing itu ada di event manager. Nah, ini lalu test event. Ini tinggal klik yang atas, lalu copy ke sini. Paste di kode testing. Lalu ke conversion API-nya. Nah, ini tinggal di connect data di sebelah kiri, pilih yang web, lalu next. Lalu setelah itu ini dipilih di pixel Hewanic, lalu di next.
Nah, ini tunggu dulu sampai dia muncul pop up ya. Lalu klik yang see other ways to set up. Ini klik manually. Kalau manualinya mati berarti belum emailnya belum diaktifin ya. Jadi harus konfirmasi email dulu. Ini nyala, berarti tinggal diklik. Lalu next. Lalu di next lagi. Lalu start Capi setup. Udah kita finish. Scroll ke bawah, continue. Dan ini dicentang semua. Lalu continue lagi. Nah, lalu scroll ke bawah, di continue lagi. Scroll ke bawah, di continue lagi. Continue lagi. Nah, lalu klik Get Start. Setelah itu, teman-teman klik Generate Access Token. Nah, ini pilih pixelnya, pixel hewani, karena saya sebelumnya sudah pernah ini generate, jadi ini mati ya. Nah, ini tinggal klik aja Generate Token. Udah tinggal copy, masukkan ke sini, conversion API-nya. Habis itu scroll ke bawah, simpan. Nah, dia sudah ada pixel hewani. Sekarang, tinggal masuk ke landing page, tinggal impor ya, klik tambah, lalu impor sesama Scarlett, lalu diimpor. Nah, ini diimpor template yang tadi udah kita download, template Scarlett-nya. Kita klik impor. Nah, di sini kita pengaturan dulu, ganti namanya dengan nama produknya. Ini juga sama ya, tapi ini huruf sambung semua, Catgrass ya. Nah, terus di sini limit domain, biasanya saya pakai limit domain. Udah selesai ya. Ini masuk ke menu konten dan jangan lupa ini di setiap tombol diganti tombol kalian sendiri ya. Pesan sekarang via WhatsApp. Nah, ini ganti jadi tautan bebas. Nah, ini ganti jadi WhatsApp kalian. Caranya gimana? Biasanya saya pakai WhatsApp warung. Diketik aja di sini WhatsApp warung. Nah, ini ya, buku warung. Nah, ini di klik kanan. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah, di sini klik aja plus, masukkan nomor WhatsApp kalian sendiri plus 62 berapa? 0822 9. Nah, di bawahnya tinggal ketik aja, halo Kak, saya mau pesan cat grass-nya. Bisa. Nah, kayak gini ya. Lalu klik salin. Oke. Nah, setelah itu tinggal masukkan ke Scarlett-nya. Nah, di Scarlett-nya di link tujuannya di paste ya. Nah, dia sudah oke. Nanti kalau diklik dia otomatis kayak gini munculnya ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih event. Event pixelnya ini add to chart. Add to chart atau lead ya. Jadi dua-duanya dipilih. Lalu setelah itu scroll ke bawah lagi, samain kayak tadi ya, yang ada ininya. Nah, ini ya yang ada WhatsApp-nya. Teman-teman ini tinggal diganti link tujuannya diganti, lalu pixelnya diganti add to chart sama lead kayak gitu. Nah, lalu setelah itu pilih simpan. WhatsApp warung itu tadi ya buat buat ini, buat hubungkan link ya. Nah, nanti contohnya kayak gini. Jadi setelah disimpan kita klik view pack. Nanti contohnya kayak gini kan ya. Jadi kalau ada orang ngeklik WhatsApp kita, dia nanti akan otomatis kayak gini, ada template kayak gini. Halo Kak, saya mau pesan cat grass-nya bisa gitu. Nanti dia akan enter dan dia akan ngechat kita dengan cara kayak gini ya. Kayak gitu. Itu fungsinya tadi pakai WhatsApp warung. Nah, setelah ini tinggal kita iklanin ya. Cara iklannya kita oh ya sorry, yang ini di save dulu ya. Jangan lupa di finish dulu. Kalau nggak di finish dia biasanya nggak kebaca datanya. Nah, di finish dulu. Setelah itu baru kita iklan ya. Nah, untuk iklan teman-teman tinggal masuk ke sini. By the way, buat teman-teman yang bingung, Mas, ini saya bingung karena saya belum mulai Meta Ads-nya gitu. Saya belum mempelajari praktek Meta Ads. Ada dua cara teman-teman bisa pelajari step by step dulu di video tutorial saya yang belajar jualan di Meta Ads. Yang kedua, teman-teman bisa eh, privat one on one sama saya setiap hari Senin sampai Jumat ya jam 9.
pagi ya, dijadwalin aja. Tapi itu khusus member yang paket pro sih. Nah, teman-teman jadwalin aja ya, kayak gitu. Nah, ini kita tinggal langsung bikin di Scarlett-nya ya. Bikin iklannya dulu sebentar. Nah, di sini ya. Di sini add account, masuk ke add account. Jadi di Business Manager, add account, lalu open in Ads Manager. Nah, di sini baru kita coba iklan. Oke, no thanks. Lalu kita close. Nah, di sini kita klik aja create. Lalu kita tinggal, nah ini pilih yang sales ya. Pilih yang sales ya. Untuk website, teman-teman pilih yang sales. Tapi untuk nanti pakai ini, pilih yang lead ya. Untuk ngiklan ini, pilih leads atau pakai engagement. Tapi pakai leads nanti. Nah, tinggal kita continue. Setelah itu teman-teman ketik di sini nama produknya, Cat Girls ya. Terus tanggal iklannya mulai dari 15 Oktober per hari, Pak Supri. Nah, lalu di sini scroll ke bawah ya. Kita biasanya budgetnya untuk iklan produk fisik kecil aja dulu ya. Kalau produk fisik kecil aja, angkanya 50.000 dulu aja ya. Lalu tinggal klik next. Nah, di sini tinggal ketik aja set satu ya. Set satu itu jangkauan luas ya atau broad. Jadi kita nggak perlu nargetin dan sebagainya. Nah, di sini pakai website, lalu di sini datasetnya pilih yang pixel hewanik yang tadi teman-teman udah bikin pixelnya pokoknya. Namain pixelnya apa gitu. Nah, terus di sini eventnya pakai yang add to chart atau lead, pakai yang add to chart ya. Lalu scroll ke bawah. Nah, di sini jangan lupa ininya kalau whitelist itu biasanya dia Hong Kong ya. Ini ganti Indonesia dulu. Nah, untuk produk-produk fisik, ini agak tricky juga teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pasang iklannya juga di berbagai daerah. Yang di sini teman-teman diklik exclude dulu ya. Di exclude itu biar wilayah tersebut nggak masuk. Biar wilayah tersebut nggak masuk. Misalnya yang jauh-jauh, misal Papua. Karena ini kalau masuk itu bahayanya adalah dia nggak bayar ya. Jadi cuman orang iseng doang. Jadi yang berhubungan dengan semua Papua dan sebagainya gitu ya. Pokoknya yang jauh-jauh aja. Nah, ini di itu aja. Papua terus Aceh misalnya. Nah, yang kota-kota kemungkinan ongkirnya mahal. Maluku misalnya. Maluku Indonesia lah. Maluku Utara ya, Maluku. Nah, pokoknya nanti semua teman-teman exclude yang kira-kira ongkirnya atau ongkos kirimnya nggak masuk akal. Ya, nggak bisa ya. Di sini teman-teman exclude, harus di-exclude. Kalau nggak di-exclude, nanti dia akan masuk ke daerah ini ya. Jadi ini buat meminimalisir. Walaupun nanti mungkin masih ada juga yang masuk ke daerah-daerah ini ya. Jadi harus klik yang exclude ya. Kalau yang include ini teman-teman nanti ketik aja Pulau Jawa itu boleh ya. Tapi nggak perlu di-input juga nanti dia udah otomatis masuk. Yang penting ininya di-exclude dulu ya, gitu. Nah, lalu setelah itu di sini ini settingan itu ya. Sebentar. Nah, ini settingan usianya ya. Usia ganti jadi 25 ke atas.
Udah tinggal klik next. Nah, ini adalah targetingnya. Kontennya. Konten satu. Ya. Nah, lalu di sini ganti nama, ganti pakai fanspage-nya sendiri. Ya, Hewanik. Lalu scroll ke bawah. Pastikan sudah ada Instagramnya ya. Nah, ini website. Website yang tadi yang sudah kita bikin, ini tinggal simpan dan terbitkan. Nah, dia sudah di copy, kita copy sini. Lalu ke sini. Nah, di sini di paste ya. Ini kontennya. Tinggal klik add video add. Lalu di next. Lalu di upload. Nah, di sini kita upload salah satu dulu, misalnya yang ini. Kita tunggu dulu sampai dia selesai ya. Nah, kita tinggal next. Lalu di sini teksnya. Teksnya itu ya marketing kitnya ya. Jadi marketing kitnya yang tadi udah kita ambil di sini ya, di marketing kitnya. Kita copy nih, kita copy ke sini. Nah, ini tulisan kopinya hapus ya. Lalu ini adalah headline-nya. Ini di copy, paste di sini. Udah setelah itu teman-teman tinggal klik next. Nah, di sini kalau AI mau ngebuatin konten, teman-teman terima aja. Kalau misalnya si AI-nya itu bagus ya. Nah, kayak gini. Kalau oke, diterima aja. Kalau teman-teman ngerasa ini aneh, dimatiin. Tapi kalau biasanya dia suka bagus, diterima aja. Lalu tinggal kita klik done. Nah, jadinya kayak gini ya. Nanti di iklan orang munculnya kayak gini. Di Instagram orang. Instagram dan Facebooknya dia. Udah nanti dia klik learn more, nanti akan muncul ke website kita. Nanti tinggal dia klik WhatsApp kalau misalnya dia tertarik dengan produk kita. Nah, di sini teman-teman bikin tiga ya. Nanti ini diduplikat, kontennya klik klik duplikat. Lalu di sini ganti dulu ya namanya, diklik dua kali. Lalu dia akan keganti, kita ganti namanya dua, konten dua. Ini yang harus diganti biasanya ini aja. Ini di close, dimatiin maksudnya. Nah, terus kita ganti lagi add medianya, kita ganti. Jadi cuma ganti medianya doang. Nah, kita next, kita ganti, kita upload, ganti yang ini. Misal nggak dropship tapi ambil distributornya bisa. Ada minimal pembelian 3,5 juta boleh. Nanti dapat diskonnya 30% ya dari kita. Nah, sebenarnya produk ini tuh laris kalau teman-teman bisa titip jual ya. Teman-teman kemarin tuh saya nemu kompetitor yang itu yang tadi saya bilang itu. Dia itu branding sendiri dan harganya mahal banget sampai 100 ribu lebih dijual sama dia. Terus dia nitip jual di pet shop besar. Itu lumayan itu sih effortnya tuh dia bagus tuh. Jadi harganya mahal di branding sama dia dijual di pet shop besar. Nah, ini tinggal kita next ya. Tinggal next. Ini original pastinya. Next. Next. Oke, udah kayak gini ya. Nanti tambahin lagi teman-teman, tambahin lagi kontennya ya. Konten 3 sampai 3. Setelah sudah ditambahin sampai 3, udah tinggal teman-teman di sini eh setnya. Ini teman-teman bisa tambahin juga bukan cuma broad ya. Mungkin teman-teman mau tambahin targeting spesifik. Ini ditambahin aja klik duplikat ya. Nah, di sini jangan broad ya. Di sini misalnya 2,
terus spesifik. Spesifiknya apa? Spesifik. Teman-teman bisa ambil di sini. Nah, nih ya, detail audiensnya, ini detail targetingnya teman-teman tambahin misalnya pet. Nah, pet animal atau cat gitu ya, yang ada hubungannya dengan pet. Nah, ini tambahin dulu. Oke. Nah, setelah itu baru teman-teman tinggal klik apply. Ini sampai berapa? Biasanya 5 sampai 6 aja ya. Udah tinggal habis itu teman-teman klik publish. Ya, ini karena spendingnya lagi limit, jadi nggak bisa dipublish. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Silakan dicoba dulu untuk yang pakai cara website, iklan langsung ke website ya. Rata-rata sih mereka ke website ya. Jadi teman-teman bisa dicoba dulu iklan langsung ke websitenya. Nanti kalau websitenya mungkin kurang maksimal atau mau coba langsung dua, itu bisa iklan pakai leads ya. Pakai leads juga boleh. Pakai lead berarti dia langsung ke WhatsApp. Oke? Kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Iya betul, titip di toko offline Kak. Ya, titipnya di toko offline. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri? Kurang lebihnya seperti itu ya. Silakan teman-teman dipraktekkan dan ketika mau praktek nanti langsung japri saya aja. Kalau misalnya bingung mau dipandu banget dari nol atau mungkin benar-benar gaptek, boleh diikut yang Zoom one on one aja, nanti dijadwalin aja gitu ya. Baik, terima kasih. Itu aja dari saya. Selamat mencoba teman-teman ya. Rekamannya ya, rekamannya ada nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.